yang kami sampaikan tadi, bahwa di sekolah kantor kan sekolah swasta ya. Saya pernah di swasta dan juga sekarang di negeri. Memang itu terasa ada perbedaan mendasar dalam hal kebersihan. Itu yang kadang-kadang membuat saya bertanya, kenapa susah seperti itu? Satu, mungkin sebenarnya seperti Pak Anto katakan bahwa dari pimpinannya, kemudian setelah saya memikir-mikirkan, menurut saya itu ada mindset seperti itu, bahwa ketika seseorang bekerja di swasta kan di sekolah swasta memang punya petugas kebersihan. Nah, sebenarnya kalau saya pikir lebih banyak sih porsi si petugas kebersihan ini dalam hal mengamankan seperti itu, bukan berarti saya mengatakan murid tidak, murid juga punya kesadaran ketika mereka menahan untuk tidak buang sampah sembarangan gitu. Tetapi porsi kerjanya si petugas kebersihan juga besar gitu di situ. Karena perannya ya peran dia juga besar di situ. Nah, berbeda dengan ketika kita di sekolah negeri. Ketika kita di sekolah negeri itu kadang-kadang yang mau jadi petugas kebersihan itu kadang-kadang ya orang yang memang awalnya dia nggak punya kerjaan, daripada saya nggak punya kerjaan saya jadi petugas kebersihan, itu pengalaman sih ya. Bisa disamaratakan di semua sekolah, tapi itu yang terjadi di sekolah saya. Sehingga mindsetnya dia kayaknya bukan untuk kebersihan itu, bukan karena rasa tanggung jawab sebuah pekerjaan, cuma supaya saya ada pekerjaan di sana. Jadi kadang-kadang sulitnya itu di situ. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang-orang dimiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Saya ketika Ibu sampaikan itu, oh iya, benar. Makasih ya, Bu. Ya, seperti itu. Jadi di sekolah negeri kita memang benar-benar mengandalkan kesadaran murid gitu loh. Benar-benar membangunkan kesadaran murid. Betul. Dan itu memang perlu waktu yang panjang. Benar. Usaha yang luar biasa gitu. Saya lumayan sering lah jalan-jalan di Bugis 1 ya. Jadi saya lihat itu satu memang tergantung pada petugasnya terlebih dahulu, orang yang ditugasi itu. Ketika dia sudah bertanggung jawab, sedikit banyak di situ ada perubahan. Jadi di situ saya merasa selain pimpinan tadi juga ada mindset si petugas kebersihannya, karena itu mereka yang pegang role besar di situ. Kalau nyambung dari Bu Kiki itu, memang Bu, kalau untuk SD, kalau khusus yang bilingual ini memang dominan petugas. Kalau kita di swasta itu guru SMA-nya ini terus kami ya. Kalau ada dapur, misalnya nanti setiap guru makan, gunakan peralatan itu, guru itu cuci sendiri, tidak mengharapkan petugas. Jadi kemas-kemas sendiri, memang itu dibangun di awal, dan Bapak Ibu semua. Jadi siapapun pakai gelas atau piring, yang pakai itu yang punya kesadaran cuci, dan memang dilakukan. Ya makanya saya katakan lebih banyak petugas dengan porsi dia. Porsi kita apa yang kita pakai gitu. Itu diajarkan tanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Tetapi ketika pada dasarnya gitu, itu yang utama. Basicnya di SD-nya itu memang role si petugas kebersihan itu besar. Gitu. Sehingga anak itu sudah terbiasa dengan lingkunganku bersih. Sehingga ketika dia naik ke level selanjutnya, dia melihat lingkungannya kotor tuh dia risih gitu. Nah, sementara PR kita itu di dasar di SD negeri ini kan kesulitannya seperti itu, mendapatkan petugas yang benar-benar paham dan rela dan ikhlas dengan pekerjaannya itu loh yang agak. Berarti nanti untuk Bu Kiki, untuk Bu Rana, pada gali mimpi betul-betul bagaimana bisa menggugah aktornya. Berarti itu berarti boleh nanti pas paparan gali mimpi semuanya kita bantu berpikir solusinya seperti apa. Karena sebenarnya kita memberi solusi kepada orang lain juga itu solusi untuk diri kita. Jadi sama berpikir kita. Sekolah sudah zonasi, kita sudah tidak ada lagi sekolah unggulan, kelakuan, karakter apa segala macam sama. Memang pembiasaan itu kita tidak usah bilang sulit, tapi kita lakukan prosesnya ada gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Ya ampun, tepuk tangan dong. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon nanti masukannya untuk kegiatan atau program yang saya rencanakan. Nah, ini saya membangun rasa perubahan, mewujudkan kepemimpinan murid dalam kegiatan
ekskul asbia, saya singkat kegiatan ekstrakurikuler astronomi yang membahagiakan. Nah, kenapa saya memilih ini sebagai prakarsa perubahan? Karena beberapa tahun terakhir saya diminta untuk mendampingi ekskul astronomi. Nah, astronomi ini sendiri dalam SMA itu kan tidak ada pelajaran khusus astronominya. Jadi ketika anak-anak awal semester biasanya pihak sekolah khususnya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan itu akan mendatang mengirimkan Google Form. Untuk peminatnya sendiri ini agak kurang. Namun yang kenapa saya menggali ini kelebihannya adalah beberapa tahun terakhir kita dalam OSN astronomi itu masuk ke provinsi untuk tahun lalu sampai ke nasional walaupun tidak dapat medali. Nah itu yang menjadi apa yang melatar belakangi saya untuk mengangkat ini sebagai program dalam artian awalnya astronomi ini apa kegiatannya itu murni dari saya sebagai guru pembimbing. Jadi tidak ada campur tangan murid programnya apa saja kegiatannya apa seperti itu belum ada. Sehingga saya mengambil kegiatan ini atau program ini. Nah untuk yang saya buat di bagian buat pertanyaannya di sini adalah saya mencoba melakukan sesi nanti diskusi dengan Pipin untuk membuatkan ide di tahap awal ini. Karena kembali lagi ke yang sudah saya lakukan, saya tidak pernah menanyakan untuk satu semester ke depan apa saja nih yang perlu dibekali dalam artian kegiatan kita apa saja. Kemudian untuk kegiatannya kami lebih kepada ya saya menjelaskan, kemudian biasanya menjawab soal-soal dan seterusnya. Jadi ekskulnya kayak belajar di kelas biasa, sehingga saya pikir perlu membuat perubahan dalam artian memunculkan kepemimpinan murid untuk menyampaikan ide atau gagasannya apa nih kegiatan, apa isi kegiatan atau dalam biasa kan awal kami ada membuat programnya apa saja, kegiatannya pertemuan dari awal sampai akhir itu bagaimana. Nah ini yang saya buat dalam buat pertanyaan kurang lebih seperti yang sekarang pertanyaan. Mungkin ada kritikan atau masukan Bapak Ibu silakan. Ya, mari silakan. Program yang digagas tapi udah menghasilkan udah sampai tingkat nasional. Sebenarnya nggak dapat medali juga udah jadi pemenang itu ya, udah mewakili provinsi kita. Ya, Iya, astronomi yang kurang diminati. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Programnya sangat menarik Bu ya terkait dengan astronomi Bu ya. Yang mau saya tanyakan Bu terkait dalam menjalankan program ini, apakah Ibu satu-satunya menjadi pemateri atau yang menjadi narasumber dalam kegiatan ekskul ini, ataukah ada kerjasama dengan pihak luar ataupun rekan guru lainnya terkait untuk menjalankan program ini? Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang Bapak tanyakan, itu yang menjadi salah satu mengapa saya mengangkat program ini. Karena di beberapa tahun terakhir ini narasumbernya itu saya, biasa juga ada dibantu rekan saya berdua kami. Tapi kalau untuk melibatkan orang luar itu belum dalam artian kalau kemarin kami melibatkan kerjasama dengan BRIN, tapi tidak khusus untuk program astronominya, tapi memang bersama karena kolaborasi. Nah jadi karena itu menjadi salah satu alasan kenapa saya membuat prakarsa ini Pak. Jadi saya minatnya nanti di bagian yang ambil pelajaran saya ada melibatkan ada dari UNTAN, kemudian nanti akan bekerja sama juga rencana dengan BMKG yang ada di Pontianak karena juga astronomi ada kaitannya juga dengan BMKG. Kemudian kalau secara online biasanya kita juga ada bukan bekerja sama sih, kami menggunakan video-video mereka. Nah mungkin nanti pada saat diskusi dengan siswa apa yang akan mereka sampaikan itu akan menjadi alasan saya nanti memutuskan akan melibatkan siapa saja. Jadi saya ingin mendengarkan pendapat siswa dulu untuk menimbulkan kepemimpinan dari siswa ini. Saya
sangat mengapresiasi dia dengan program yang Ibu buat, yang Ibu susun ini sangat bagus dan memang kita perlu Bu ya berkolaborasi, bekerja sama baik itu dari pihak intern maupun pihak ekstern itu akan semakin menguatkan lah terkait dengan program atau kegiatan yang bisa berdampak positif. Terima kasih Bu, sukses terus, mudah-mudahan lancar kegiatan dan program. Ya, luar biasa. Ya Pak Ben. Baik, terima kasih. Jadi ini sangat luar biasa sekali tentang astronomi. Mungkin yang ingin saya pertanyakan ini terkait masalah peserta ekskulnya itu, apakah ada ketentuan khusus atau semacam seleksi khusus atau gimana gitu kalau pesertanya? Oke, untuk saat ini pesertanya saya tidak seleksi Pak, dalam artian mereka bebas saja, boleh masuk dari intinya mereka bisa masuk. Namun kalau misalnya ada perlombaan seperti ajang OSN maksimal kan biasa sekolah mengirimkan 5 orang. Nah untuk mendapatkan 5 orang ini baru diseleksi. Yang lainnya bisa mengikuti kegiatan yang lain atau lomba yang lain. Tapi tidak ada batasan berapa orang? Tidak ada Pak. Terima Karena kasih. peminatnya kurang sih Pak Iya, sebenarnya. itu yang jadi kalau saya bertanya tuh Bu Titin, kenapa sih peminatnya kurang? Nah, Apa tuh untuk faktor penyebabnya tuh? faktor penyebabnya kalau yang saya pernah tanya siswanya. Jadi mereka memikirkan astronomi pertama yang mereka memilih. Kenapa dia mau memilih astronomi? Dia penasaran. Itu yang mereka sampaikan, dia penasaran apa yang akan dipelajari, apakah akan mempelajari tentang luar angkasa dan seterusnya. Mereka penasaran di situ. Tapi yang kalau tidak memilih, dalam artian mereka udah mikir pelajaran di pagi hari itu sudah banyak, mereka juga pulangnya sore, jadi mereka lebih memilih kalau mau ekskul ya ekskulnya musik atau tidak olahraga. Nah itu, jadi jarang yang mau memilih untuk belajar lagi. Oke, baik, terima kasih. Bunda Yani. Oke. Terima kasih kesempatannya. Tadi Mbak Titin mengatakan bahwa mempelajari astronomi itu siswa-siswa menganggap bahwa ini adalah belajar. Apakah ada rencana lain sekiranya pembelajaran ekstrakurikuler ini dilaksanakan dengan melalui sebuah kegiatan yang orientasinya tidak seolah-olah belajar, akan tetapi lebih menyenangkan dalam bentuk Betul. permainan atau game atau apa gitu. Iya. Barangkali ada rencana ke situ bisa lebih membuat anak-anak itu lebih banyak maksimal lagi untuk bisa mengikuti. Iya. Kebetulan saya tanya sedikit ya. Iya. Nanti kita selesai. Jadi untuk memperkuat program tadi, sekiranya alur atau pola kegiatan itu supaya mereka lebih cenderung memberikan pilihan ke itu tadi bisa dibuat dengan strateginya ya. Terima kasih Bunda, nanti akan saya pertimbangkan. Kebetulan kemarin juga saya ada ikut pelatihan untuk astronomi webinar itu. Jadi mereka memberikan contoh bagaimana mengukur jari-jari bumi dengan menggunakan pita dan seterusnya. Jadi mereka kayak main-main, tapi itu dapat. Kan biasa itu menimbulkan pertanyaan, kok bisa tahu berapa jari-jari bumi dan seterusnya. Nah berapa itu kan biasa dalam perjalanan itu harus diingat juga berapa nilainya. Nah jadi kemarin saya ada ikut webinar, bisa melalui permainan seperti yang Bunda tanyakan. Nah itu saya akan coba terapkan di semester nanti, semester ini. Jadi sudah ada rencananya ya, Ya, mengubah model belajar mereka menjadi dari anggap itu belajar siang sampai Padahal belajar juga. Berarti kalau dipikir sebenarnya seni dan olahraga lebih berhasil daripada sains ya. Iya. Iya kan? Kan mereka juga belajar, cuma mereka berpikir ini kita nggak belajar ya. Bagaimana membuat sains itu menjadi menyenangkan. Ya, karena anak-anak pikirnya dengan kata fisika aja. Iya. Karena astronomi
Iya. Jadi tadi sempat saya berpikir apakah selama ini tidak menyenangkan? Apakah karena sedikit peminatnya itu menjadi tidak menyenangkan? Nah, maksud saya bagaimana nanti Bu Iren menilai bahwa ekstra itu nanti sudah menyenangkan, karena menyenangkan ini kan sedikit ya, jadi apakah yang akan Ibu Iren buat untuk mengukur keberhasilan ekstra ini menyenangkan? Tindak lanjutnya itu lalu evaluasi dan refleksi. Jadi di akhir semester biasa saya meminta anak-anak untuk menyampaikan evaluasi dan refleksi mereka bagaimana sepanjang semester ini. Nah, dari apa yang anak-anak paparkan itu saya menyimpulkan, oh ternyata mereka cenderung belajarnya tuh kurang lebih seperti pelajaran di kelas lah intinya, kayak apalagi kalau mempersiapkan anak lompat kan biasanya memang lebih ke belajar di kelas, nah, seperti itu. Jadi itu sehingga anak-anak juga merasa perlu sesuatu yang baru. Mereka tidak mengatakan dalam bentuk apa, tapi mereka lebih ke bagaimana pembelajaran untuk berikutnya itu bisa lebih menyenangkan. Ada kata-kata itu sih. Oke, nanti depan kalinya ada Iya. Terus tadi itu apakah ada niatan Ibu Iren untuk menyenangkan itu berarti penambahan jumlah peserta ekskul? Saya rasa itu bisa, karena dari yang misalnya sekarang jumlahnya kami cuma berapa belas orang, itu pun gabung sama fisika sebenarnya, Nah, harapannya bisa nambah, kemudian hasilnya juga lebih kelihatan. Dalam artian anak-anak intinya ketika dia ikut ekskul itu, jadi tidak merasa beban. Ekskul kan hari Sabtu. Sementara ada teman-temannya yang tidak memilih ekskul, mereka kalau pramuka kan wajib di sekolah kami. Jadi setelah pramuka yang lain pulang, nah mereka lanjut lagi ada ekskul lagi. Nah, biar mereka tuh mengikutinya benar-benar antusias, memang oh saya ingin ekstra astronomi, ada sesuatu, ada tujuannya gitu, tujuannya itu jelas, dan dia merasa melakukannya itu membahagiakan dia di hari Sabtu itu. Itu sampai jam berapa? Nah, kami belajar astronomi 10.45. Sebentar kan habis belajar Pramuka dulu Sabtu. Hari Sabtu nggak belajar ya? Nggak ada. Oh, iya. Kami belajar sampai Jumatnya. Oh, oke. Terima kasih kesempatannya. Ini astronomi ini kan ekskul yang baru bagi saya gitu. Karena kebetulan di semester depan kan saya memang ditunjuk kepala sekolah di Pinangos. Jadi termasuk semua ekskul kan saya akan menangani itu semua. Ya ada seperti ini. Tapi ini hanya sekitar tadi kan kendalanya pemindahannya sedikit. Ya. Ini saya pernah lakukan pada saat saya jadi staf siswa. Pada saat kami buka ekskul voli, itu peminatnya juga sama. Jadi saya pada saat kelas meeting, saya buat perlombaan voli antar kelas. Setelah itu meledak juga peminat voli itu sampai pelatihnya keteteran. Pelatihnya sampai tambah banyak peminatnya. Setelah adakan kelas meeting perlombaan voli antar kelas, jadi yang semester berikutnya yang mendaftar voli itu sangat membludak. Apakah mungkin ada upaya pada saat kelas meeting mengadakan lomba astronomi antar kelas gitu kan, sebagai salah satu upaya untuk promosi kegiatan astronomi itu sendiri. Nah, ini hari salam. Keren ya. Luar biasa. Respon dulu. Saya nggak sabaran ini. Terima kasih Pak Ari untuk sarannya. Jadi ya saya belum pernah melakukan itu, jadi bisa menjadi pertimbangan juga ya. Iya. Nanti mana tahu bisa mengundang ya Pak ya. Mungkin anak-anak awalnya tidak tahu ekskul astronomi itu apa, ini menarik gitu kan. Ya, Promosi. Satu sarana promosi lah. Ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya coba. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan dan juga saran-sarannya. Semoga program ini bisa saya laksanakan dengan baik dengan masukan dari Bapak Ibu guru
hebat semuanya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Aduh, luar biasa. Boleh tanya ke siapa nih? Ke semuanya. Oke, ke semuanya. Diskusi lah. Oke, kita diskusi. Saya terkait dengan karena begitu mengangkat ekstra, ya, saya jadi kepikiran ekstra di sekolah kami itu kan awalnya kami mengangkat ekstra tersebut, menetapkannya menjadi program ekstra itu sudah mempertimbangkan minat dan bakat murid. Ya kan sebagaimana yang diamanatkan oleh kurikulum kan harus mempertimbangkan minat dan bakat murid. Tetapi kenyataannya ketika ekstra itu sudah berjalan, pesertanya itu semakin berkurang. Gitu. Apakah yang dialami di sekolah Bapak Ibu? Sama kalau sama berarti ada temannya gitu. Ini Bu, Jadi, saya mau kasih masukan. Kalau yang terjadi di sekolah kami pemicunya untuk membuat ini menjadi bertahan dan lebih meningkat, sekolah harus pandai untuk anak-anak ini disalurkan. Artinya disalurkan, misalnya macam ekskul voli atau futsal tempat kami kan, peminatnya sangat minim. Begitu ada event kami ikutkan, begitu mulai menang, itu salah satu motivasi. Pada saat upacara kami umumkan upacara hari Senin, kami ya termasuk kami sosialisasikanlah ekskul tersebut sehingga peminatnya semakin hari semakin meningkat. Dan juga kami buat liga futsal antar kelas di sekolah kami buat liga futsal tersendiri di sekolah. Artinya biar ekskul ini tetap bertahan, biar semakin banyak, memang jangan sampai putus kegiatan. Dan event di luar memang anak-anak ini perlu diikutkan, meskipun tidak juara, ini mah mereka dapat pengalaman. Ini yang kami lakukan selama ini untuk pengembangan ekskul. Dan alhamdulillah hampir semua ekskul peminatnya luar biasa di tempat kami. baik, terima kasih Pak Ari. Benar, kalau seperti itu memang akan terus berjalannya. Tapi begini, ketika kita akan mengadakan event itu kan perlu pendanaan juga ya. Nah, sementara untuk saat ini di sekolah saya sudah lupakan itu gitu kan. Nah, jadi Skip gitu. skip ya kan? Maksud saya adakah cara lain berbagi? Menanggapi dulu. Yang mana nih? Oke, siap. Oke, tadi kalau sebenarnya yang semua tanggapi pertama tadi yang dari pernyataan Pak Ari tadi terkait kalau untuk event itu memang betul kata Kiki, kalau sekolah itu untuk pembiayaan itu satu. Nah kalau cara lain yang mungkin ini bisa juga, kalau kita ekskul itu ada penilaian sih biasanya, penilaian nanti di rapot itu masuk kegiatan ekskul. Nah ketika misalnya ada temuan atau indikasi anak itu tidak hadir kan, biasanya guru yang mengampu atau mengajar itu kan mengonfirmasi ke pihak ke wakal khususnya. Wakal itu yang mengonfirmasi ke wali kelas. Jadi peran wali kelas itu mengingatkan nanti dipanggil anaknya, kan ada interaksi gitu, dihubungi. Kenapa tidak ikut gitu? Kalau itu dari komitmen di awal dipilih kan itu program namanya nih kegiatan itu. Ya memang dia harus jalani begitu. Jadi mungkin bicara bisa dilakukan peran ke wali kelasnya ya. Top lagi nanti jadinya kan. Kalau program itu jalan kan aktor itu siapa saja yang dilibatkan. Berarti wali kelas juga nih bisa mengoptimalkan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti komunikasi. Kalau di sini adalah sosialisasi, kemudian motivasi, maka di sini adalah komunikasi. Oke. Karena begini sih ya, mungkin masalahnya seperti yang Pak Anto sampaikan, kami itu sudah, jadi misalnya si anak ini nggak pernah datang kan, kemudian sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan himbau kembali. Tetapi memang apakah aktifan kita di ekstra itu kan tidak mempengaruhi kenaikannya gitu loh kan. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan ini ya. Bukan begitu. Maksudnya ketika nilai ekstranya di raport misalnya C misalnya gitu kan, kata dia tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Kenaikannya dia gitu. Jadi apakah kita harus mengubah angka? Oke. Ya, oke. Kalau saya boleh nambahkan, terima kasih atas kesempatannya. Ini kalau mengenai dana, sebenarnya kalau di sekolah itu kita penyusunan ARKAS itu untuk misalnya tahun 2023 di Oktober, November itu sudah ada pengajuan. Kita kan ada 7 standar, kalau dulu 8 standar kan.
Dari 7 standar itu khusus proses eskul itu diproses. Jadi kalau di SD saya tidak paham organisasi. Kalau di SMP atau SMA kan jelas tuh kita ada waka tersendiri. Iya. Jadi kalau di SD saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Jadi biasanya, nah itu tadi manajer, nah sebagai manajer mereka punya tim pengembang kurikulum untuk 7 standar itu. Strategi yang mana akan diambil? Tadi kalau kendalanya di SD, tadi katanya pembiayaan. Kemungkinan karena tidak ada perencanaan program itu masuk di akhir tahun. Jadi sekitar bulan November atau Oktober itu sudah ada pengajuan program. Karena kami kalau tim pengembang itu mereka akan membuat perencanaan itu di akhir tahun tadi. Kenapa tadi kita mau ikut lomba? Kenapa tidak menarik? Karena tidak ada dananya. Sekarang mau ngambil dana dari mana? Kalau di negeri, kesulitan di negeri adalah tidak boleh mengambil dana. Sebenarnya kalau dari pemerintah pusat itu sebenarnya kita diberi kebebasan. Tetapi tadi segi politik tadi kan akhirnya masuk ke politik. Ke politik itu adalah digemburkan kalau dana bos ya sekolah gratis. Di otak mindset orang tua untuk masuk ke negeri itu gratis semua. Gratis ya. Padahal dilema di sekolah itu operasional sekolah itu kita sudah hampir 50% untuk honorer. Karena tadi kan balik lagi tadi kalau dikaitkannya itu. Tapi untuk meningkatkan ini kalau saya karena saya tidak seperti Pak Ari terjun langsung, tapi saya bagian pendanaan. Kebetulan saya di situ perlu pendekatan kebenaran itu. Bagaimana kita menjualkan program kita. Selama ini saya lihat teman-teman itu pada sekolah besar ya, seperti Pak Ari itu sekolah besar. Banyak sekolah-sekolah besar yang eskulnya malah tidak jalan. Kami terhitung dari kota SMP yang SDM gurunya memang sudah sedikit PNS-nya, saya bilang tadi 9, tapi eskul SMP 5 itu jalan. Dan alhamdulillah kami menurunkan dari juara-juara itu menimbulkan minat. Jadi awalnya pernah diskusi itu kita ikut tadi mungkin dalam 1 tahun mungkin dana kita kan harus tahu karena kan biasanya sosialisasi juga RKS itu kita mungkin ikut event yang diadakan oleh dinas atau dihitunglah dalam 1 semester kita mengikuti kegiatan pramuka itu untuk lomba keleduk itu 1 aja deh karena punya dana tadi kan. Dari situ akan menimbulkan minat. Anak itu kita tidak mikirkan menangnya dulu, tetapi mereka membuka mindset mereka. Kalau keluar itu mereka akan melihat tadi kan, observe lah kan, melihat bagaimana sekolah-sekolah lain itu tampil seperti apa. Begitu kita tampil tadi, itu saya bilang, selama ini saya lihat tadi tim eskul itu yang tidak menyampaikan program di awal. Selalu begitu udah lomba baru mengajukan proposal. Itu tidak bisa. Dalam program perencanaan keuangan itu tidak bisa. Nah, jadi bisa pun kalau kayak saya biasanya kan kalau kita di negeri itu kan suka accident tuh lomba yang tidak direncanakan tiba-tiba lomba kita direncanakan tidak ada tapi kan ada yang namanya perubahan. Jadi sebenarnya itulah saya bilang guru itu juga harus tahu bagaimana perencanaan program sekolah tentang keuangan. Selama ini kan kesannya tertutup ya, tapi sebenarnya kalau saya open sekali, saya terbuka sekali. Jadi kalau belajar bertanya itu boleh. Jadi di situ kita masukkan. Biasanya sekolah itu ada dana-dana tertentu yang ditalangkan dulu. Jadi anak ikut lomba dulu, nanti udah perubahan baru masuk ke program. Nah itu dia. Itu. Jadi kalau ibu besar tidak ada dana, bukan tidak ada dana. Bagaimana ibu akan menganggarkan di perubahan? Jadi kita tidak juga boleh ngotot misalnya kalau sudah tahu dana sekolah juga, tapi paling tidak dalam 1 semester anak itu harus ada perubahan. Biar minat eskulnya akan bertambah. Jadi kendalanya itu tadi banyak teman-teman yang tidak paham tentang bagaimana penganggaran dalam RKS itu. Jadi kalau memang mau dekat, kalau Pak Ari saya kenal bendaharanya, kita sering dialog sama bendaharanya dengan kepala sekolah. Ajukan program itu kalau di SD itu ajukan programnya. Jadi ke depannya insya Allah setahu saya kalau kepala sekolahnya pengen sekolahnya itu tadi kayak kata Pak JJ, kok sekolahnya nggak tahu kalau ada sekolah karena memang sekolahnya tidak pernah muncul di pokok apapun, akhirnya kita tidak tahu mana lokasi sekolah.
Jadi pelan-pelan, jadi mungkin dari sekarang kayak Kiki sudah buat programnya, kita proposal biasa, ajukan program eskulnya mungkin di awal nanti Itu kendalanya. pengajian pada bulan apa? Kalau mau itu di awal September sudah Awal September Ya, begitu. September sudah bikin. Karena kita sekarang di kita itu sudah November udah fix program itu. Karena kita sudah kalau di negeri ya, kalau kayak Pak Anto kayak di swasta itu kan memang ada dana khusus. Kalau kami pengaruhnya karena tadi kita tadi kendalanya politik terus itu 50% sudah kemarin. Itu saja saya rasa. Terima kasih. Ya, oke. Sedikit saran ya tadi. Oh iya boleh saran. Jadi kurangnya lebih ke keuangan ya. Kalau kasus yang berpikir Silakan. berminat atau tidaknya, ya ini terkait pemilihan ekskul. Biasanya kalau untuk wajib biasanya mungkin pertimbangkan harinya. Kalau biasa di hari libur itu, apalagi kalau anak SD mungkin beda dengan SMA ya. Kalau SMA tuh mereka bisa datang gitu. Kalau anak SD kan memang dominan di antara orang tua. Mungkin kalau ekskul wajib, nah kita kan biasa ada ekskul wajib tuh yang wajib diikuti oleh semua siswa. Berarti mungkin pengadaan harinya boleh dipertimbangkan. Satu. Kalau untuk pilihan saya pikir ya lihat lagi di apakah ekskul itu memberi sesuatu enggak untuk anak gitu. Kalau dia dapat sesuatu saya pikir bisa datang, pasti datang. Suka dia datang. Itu menjadi pertimbangan ketika menyusun program ini. Bukan hanya semata oh sekilas anak ini suka program ini diikut sertakan, nanti prosesnya dia tidak ngerti kan. Jadi sekarang tujuan awal tadi saya ingat kebumian itu mungkin ada gak dampaknya, kenapa tidak disenangi, mungkin mereka belum tahu informasi ekskul itu untuk apa nanti gitu. Kalau kata Pak Ari suatu saat kalau mereka tahu minatnya ya kalau ada lomba ya mereka pasti dilibatkan, orang-orang ini yang dilibatkan begitu. Nah itu jadi pemikiran yang selama ini saya lihat amati di tempat saya itu. Kalau wajib, memang waktu tertentu lah dipertimbangkan waktunya. Kalau dia, kenapa tidak ada laporan tidak ikut? Ya, karena itu mereka minati. Kalau mereka minati, otomatis mereka punya komitmen. Oke, back to you. Dari banyak percakapan kita sebelum kita close untuk istirahat, kira-kira apa nih yang bisa dipetik nih, Bu Kiki? Ada yang menambah lagi, sila. Ini memang pengalaman lah. Iya. Tidak tahu kalau di tingkat lain bisa atau tidak. Yang jelas kalau contoh yang kami lakukan di pramuka di sekolah kami, kalau mengharapkan dalam bos, anak-anak itu tak akan pernah ikut lomba. Saya yakin tidak akan pernah. Nah, disitulah karena kami ini sangat melibatkan alumni. Termasuk lomba terakhir yang di SMA Lampang itu murni 100% tidak ada dana sekolah. Alumni ya? Karena kebetulan Aset. di alumni Solo Pramuka di tempat kami itu alumninya cukup banyak. Iya. Dari pertama seminar dulu pada 2013 sampai sekarang sudah hampir 89 orang alumni yang masih terlibat dengan kegiatan adik-adiknya. Dari polisi, pegawai negeri dan lain semuanya. Jadi setiap ada event lomba, keterlibatan alumni yang sangat membantu ekskul di sekolah kami. Karena kalau ini dan sekolah, orang tidak akan pernah ikut lomba. Karena mereka di ekskul pramuka saja di sekolah kami per tahunnya hanya diajarkan 2.900.000. Saya bilang mau lomba kemana? Sekali lomba aja langsung habis, hanya untuk makan dan transport saya. Akhirnya saya kumpulkan alumni, kalau mau ada lomba, kalian harus siap berkorban saya bilang. Dan mereka sepakat, apapun kegiatan, mereka siap backup. Makanya memang alumni juga sangat penting perannya untuk kemajuan kegiatan sekolah. Ya, sip, mantap, luar biasa. Oke, back to you. Buat saringannya. Terima kasih untuk semua saran, ide-ide kreatif yang diberikan dari teman-teman maupun PT. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menyusun program bagi siswa, kita juga harus melibatkan aset, ya kan, berpikir berbasis aset. Tadi kemudian mungkin kita mendekati siswa dengan coaching tadi ya Pak Anto ya, dikuatkan kembali. Sebenarnya semua modul masuk ya. Untuk rencananya kira-kira bisa diimplementasikan atau tidak? Yang terkait kurikulum tadi. Enggak, yang terkait tentang ekskul tadi. Oh iya, ekskul Ya. tadi. Yang mungkin bisa saya implementasikan seperti tadi yang Pak Anto sarankan, penguatan kembali bahwa itu adalah pilihan, kemudian penentuan hari. Memang betul Pak,
hari yang kami pilih itu awalnya itu hari Jumat. Nah kemudian karena pelatihnya ini berhalangan di hari Jumat, dimundurkan di hari Sabtu. Nah sejak pemindahan hari menjadi hari Sabtu itulah peminat pramuka itu semakin menurun. Nah kemudian untuk ekstra untuk saran dari Pak Ari mungkin bisa juga. Sebenarnya kami itu gudangnya atletik. Kami selalu dapat nomor yang penting. Nah kemudian memang pesertanya tidak banyak sih, karena kan itu kan tergantung minat siswa. Tapi di antara sekian ekstra hanya ekstra atletik lah yang masih bertahan. Karena kami juga ikut kompetisi. Nah tetapi karena terkendala keuangan, kadang-kadang ada beberapa event yang tidak bisa kami ikuti. Nah, saya terinspirasi oleh saran Pak Ari tadi. Karena ada beberapa atlet dari sekolah kami kan juga sudah ke provinsi, sudah jadi atlet. Gitu. Mungkin nanti kami bisa memberdayakan. Betul. Dan jangan lupa penggunaan yang udah pasti ada di sekolah, dana BOS itu masukkan proposalnya berarti. Sebenarnya itu sudah. Cuma memang ya seperti itu, keterbatasan kalian hanya bisa untuk ikut sekian kali lomba, konsumsi transport anak udah nggak bisa sampai yang banyak seperti itu, yang banyak yang bisa mengembangkan anak lebih besar lagi sih. Nah itu saya kurang tahu, tetapi kalau misalnya mengajukan itu sudah di awal ini sudah. Tapi memang hanya terbatas di akhir tahun. Iya, maksudnya ketika merancang angka sekian, nah itu sudah kami laksanakan. Dan cuma itulah memang tidak bisa untuk ikut kompetisi yang banyak. Mau banyak berarti ajak yang lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya bisa tepuk tangan. Bapak dan Ibu, aduh hot sekali ya pembicaraan kita. Terima kasih banyak. Kita close dulu.